Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gali Pradipta dari NIM 060. Kalau film Hollywood terkenal dengan spektakel dan hiburan besar, film Eropa lebih realistis dan filosofis, sementara film Jepang terasa tenang dan reflektif. Film Korea Selatan terasa emosional, intens, kadang brutal, tetapi juga manusiawi. Mereka bisa bikin penonton ketawa, tegang, sedih, bahkan nggak nyaman. Semuanya dalam satu film. Dan di video ini, aku bakal membahas tentang estetika film Korea Selatan. Mulai dari visual, narasi, karakter, pengaruh budaya, teknik film, sampai kenapa film Korea sekarang bisa begitu kuat di dunia perfilman di internasional. Oke, mulai dari yang pertama, kita bahas tentang ciri khas visualnya. Kalau ngomongin visual, film Korea Selatan ini punya ciri khas khusus yang sangat terkonsep, yaitu warna di dalam film yang biasanya disesuaikan sama emosional adegannya. Misalnya ada adegan sedih dibuat dengan dingin dan redup, sementara adegan yang intens dibuat lebih kontras dan tajam. Komposisinya juga rapi dan simetris. Dan kalau dibandingkan dengan Hollywood yang fokus ke visual, maka film Korea ini lebih fokus ke visual yang punya makna emosional. Dan selain itu, sinematografinya juga dinamis. Mereka sering menggunakan long take, tapi tetap terasa intens. Jadi kameranya itu bergerak mengikuti emosi karakter, bukan cuma buat terlihat keren aja. Lalu kita bahas tentang ciri khas narasinya. Dari segi cerita, film Korea Selatan terkenal banget dengan genre bending. Artinya, mereka bisa mencampurkan banyak genre dalam satu film. Contohnya, film bisa mulai sebagai drama, keluarga, terus berubah jadi trailer, lalu tiba-tiba ada komedi gelapnya. Hal ini bikin film Korea terasa nggak ketebak. Selain itu, banyak cerita Korea dibangun dari konsep Han, yaitu perasaan sedih, sakit, atau penindasan yang dipendam lama. Makanya banyak film Korea punya emosi yang berat dan dalam. Endingnya juga sering realistis dan nggak selalu bahagia. Kalau Hollywood biasanya kan memberi kemenangan yang jelas. Film Korea sering memperlihatkan kenyataan hidup yang lebih pahit. Lalu ke ciri khas karakternya. Karakter dalam film Korea Selatan ini biasanya realistis dan kompleks. Mereka punya motivasi yang kuat dan terasa dekat dengan kehidupan nyata. Selain itu, film Korea juga sering memakai karakter anti-hero. Karakter seperti ini biasanya digerakkan oleh balas dendam, trauma, kemarahan, dan keputusasaan. Dan yang menarik, walaupun karakternya kadang brutal atau bermasalah, penonton tetap bisa memahami alasan mereka. Dan akting di film Korea juga terkenal totalitas dan natural. Emosi kecil seperti tatapan diam atau perubahan ekspresi sering jadi bagian paling penting di dalam film Korea tersebut. Lalu kita bahas tentang pengaruh ke budaya, sejarah, dan nilai sosial. Di estetika film Korea Selatan sangat dipengaruhi budaya dan sejarah mereka. Salah satunya adalah konsep Han, yaitu rasa, sedih, dan luka batin yang mendalam. Konsep ini muncul karena sejarah panjang Korea yang penuh konflik dan tekanan sosial. Dan selain itu, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara juga sering menjadi latar belakang emosional dalam film.
Tema keluarga yang terpisah atau konflik antar saudara sering muncul karena pengaruh tersebut. Dari sisi budaya, Korea juga punya sistem hierarki yang sangat kuat. Dan hubungan senior, junior, atasan, bawahan, sampai orang tua dan anak sangat terasa dalam karakter tersebut. Nilai keluarga juga sangat besar. Makanya banyak karakter rela mengorbankan dirinya demi keluarganya. Dan film Korea juga sering mengangkat isu sosial seperti kesenjangan ekonomi, tekanan pendidikan, dan persaingan hidup. Dan di contohnya seperti di film Parasite yang membahas jurang antara kaya dan miskin. Lalu kita membahas tentang gaya penyutradaraan dan tekniknya. Salah satu kekuatan film Korea ada di gaya penyutradaraannya. Sutradara Korea terkenal berani memainkan emosi penonton. Mereka juga bisa bikin suasana berubah cepat dari tenang langsung jadi chaos. Teknik ini sering disebut ritme dinamis. Selain itu, mereka juga ahli dalam genre blending. Makanya film Korea terasa unik karena emosinya kecampur aduk. Dari sisi visual, mise-en-scene juga sangat diperhatikan. Ruangan, pencahayaan, bahkan posisi karakter sering punya simbol tertentu. Contohnya, di film Parasite, rumah mewah dan ruang bawah tanah dijadikan simbol perbedaan kelas sosial. Pencahayaan kontras dan bayangan yang tajam sering juga dipakai untuk menciptakan suasana mencekam. Musik dalam film Korea kadang dibuat bertolak belakang dengan adegannya. Misalnya, adegan brutal, tapi diiringi musik yang tenang atau bahkan ceria. Selain itu, mereka juga sering memakai keheningan di momen penting, supaya emosi terasa lebih berat. Oke, kini kita membahas tentang tujuan estetika film Korea Selatan. Itu bukan cuma tentang sekedar hiburan. Mereka memang menggabungkan drama, trailer, dan emosi supaya penonton tetap tertarik. Tapi di balik itu banyak film Korea yang juga digunakan untuk kritik sosial. Tema seperti kemiskinan, kekuasaan, dan ketimpangan sosial sering sekali diangkat. Dan selain itu, film Korea juga suka mengeksplorasi sisi psikologis manusia. Trauma, balas dendam, rasa bersalah, sampai tekanan mental sering jadi fokus utama di dalam film-film mereka. Visual di film Korea juga bukan cuma buat indah. Warna, setting, dan setiap frame biasanya punya arti tertentu untuk memperkuat pesan ceritanya. Lalu ke respon penonton. Film Korea Selatan punya respon yang sangat besar, baik secara lokal maupun global. Penonton lokal biasanya lebih suka memahami simbol budaya dan nilai sosial yang ada di dalam filmnya. Sementara, penonton internasional sering tertarik karena visual, emosi, dan cerita yang intens. Walaupun begitu, secara simbol budaya atau humor lokal kadang sulit dipahami lintas budaya. Tapi karena banyak tema yang universal seperti keluarga, perjuangan hidup, dan rasa kehilangan, film Korea tetap mudah diterima secara global. Kalau kita membahas tentang perbedaannya dengan Hollywood, Eropa, dan Jepang, kalau dibanding Hollywood, ini film Korea lebih gelap dan emosional. Hollywood lebih fokus ke spektakel dan entertainment. Sementara Korea lebih fokus tekanan sosial dan psikologis karakter. Namun kalau dibandingkan ke film Eropa, keduanya sama-sama realistis. Tapi film Eropa biasanya lebih lambat dan filosofis. Sedangkan Korea lebih intens, dramatis. Sementara kalau dibandingkan film Jepang, film Korea lebih ekspresif. Film Jepang banyak yang memakai keheningan dan refleksi, sedangkan film Korea lebih eksplosif secara emosi. Oke,
Jadi bisa dibilang estetika film Korea itu adalah gabungan antara visual yang kuat, emosi yang intens, dan kritik sosial yang tajam. Dan film Korea bukan cuma berhasil menghibur, tapi juga membuat penonton itu ikut merasakan tekanan, terasa sakit, dan konflik yang dialami karakternya. Dan mungkin itu alasan kenapa film Korea sekarang punya pengaruh besar di industri perfilman internasional. Mungkin itu saja pembahasan tentang estetika film Korea. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.